Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli soliha. Hari ini bertemu lagi sama Ibu. Di sini kita akan kembali belajar untuk mengulas mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai semua kegiatan kita, ada baiknya kita memulainya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita mengucapkan lafaz basmalah, yuk kita membaca doa dulu. Yuk kita membaca doa masing-masing ya. Membaca doa dimulai. Amin. Alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran hari ini. Nah, baiklah, sekarang kita akan mempelajari di tema baru, yaitu tema 1. Karena kita kan sekarang posisi kelas 5, kita sekarang mempelajari di tema 1. Tema 1 kali ini berjudul organ gerak hewan dan manusia. Nah, kita akan mempelajari subtema satunya. Di sini kita akan mempelajari banyak hal, tapi untuk kali ini kita akan mempelajari materi IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa saja yang ada di sekeliling Indonesia atau yang biasa disebut dengan letak geografis Indonesia. Oke, baik, sekarang Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Oh, Rizik kenapa tidak masuk? Oh, Rizik Alfahri sakit ya. Oke, baik, Rizik Alfahri sakit. Terus Cinta masih alfa. Kenapa ya dia ya? Kenapa belum masuk sampai hari ini? Oke, sekarang kita sudah selesai mengabsennya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang letak geografis dari Indonesia. Nah, yang kalian tahu apa sih? Yang kalian tahu tentang yang ada di sekeliling Indonesia? Pernah dengar nggak tuh apa yang ada di dekat-dekat dengan Indonesia? Papua, iya, Papua itu bagian dari Indonesia. Namun yang bukan bagian dari Indonesia tapi dekat dengan Indonesia itu namanya adalah Papua Nugini. Oke, baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran semakin banyak, Ibu akan memberikan sebuah video kepada kalian. Disimak dengan baik ya. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan kembali tentang letak geografis Indonesia. Jadi, letak geografis itu sendiri adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan kenyataan yang ada di muka bumi. Jadi, apa yang kita lihat di buku sama apa yang akan kita lihat bila kita menjadi astronot di atas sana, jadi sama. Bentuknya akan seperti itu. Karena apa yang ada di buku ini sudah astronot atau orang-orang yang terdahulu menggambarkannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk letak geografis sendiri, Ibu mempunyai gambar ya. Ini gambarnya. Nah, ini adalah letak geografis dari Indonesia. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kembali di bagian utara. Ya, di bagian utara itu utara mata angin, berarti dia bagian atas. Di bagian utara dari Indonesia, di sini kita berbatasan dengan negara Malaysia, dengan Thailand, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian di bagian barat di sini kita berbatasan dengan Samudra Hindia.
Di bagian timur kita berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian di bagian selatannya kita berhadapan dengan Samudra Hindia dan juga Australia. Nah, sebagaimana yang bisa kita lihat di gambar sini ya, jadi Indonesia ini terletak di antara dua benua. Indonesia sendiri terletak di benua Asia ya, khususnya di Asia Tenggara. Nah, ini di benua Asia dan benua Australia. Jadi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oke. Nah, kemudian Indonesia juga berada di tengah-tengah dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, ini kita terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia ini juga terdiri dari 17.000 pulau. Wow, banyak sekali ya. Dan bahkan dari 17.000 pulau ini, 6.000 pulau masih belum terhuni. Jadi, masih belum ada yang berani tinggal di sana. Yo, siapa yang berani untuk tinggal di sana? Nah, sesudah kita mempelajari apa yang berada di sekeliling kita, sekarang kita bahas di Indonesianya. Di sini Indonesia memiliki banyak pulau-pulau besar ya, seperti contohnya ini di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sebagai contoh pulau yang besar, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa ya. Nah, kemudian selain pulau besar berarti ada pulau kecilnya ya Bu? Iya. Nah, pulau kecil yang ada di Indonesia ini contohnya seperti Pulau Bali ya. Pulau Bali itu berada di sebelah kanan dari Pulau Jawa, dia kecil sekali ya. Pokoknya sini ada Pulau Bali, terus juga ada Pulau Nias, ada Pulau Bangka Belitung di sebelah sini, di sebelah Sumatera ya. Ada Pulau Bangka Belitung, ada Pulau Madura. Nah, Pulau Madura itu dekat dengan Pulau Bali. Jadi, Pulau Madura itu tidak satu pulau dengan Pulau Jawa ya, tapi Madura itu mempunyai pulau sendiri. Tuh. Kemudian ada Pulau Flores di sebelah timur. Oke, jadi pengaruh dari letak geografis ini sendiri banyak sekali ya bagi Indonesia. Seperti contohnya Indonesia mempunyai 2 musim. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira musimnya musim apa aja yang ada di Indonesia? Musim hujan, iya pintar, musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu juga dipengaruhi oleh karena adanya letak dari geografis ini. Kemudian Indonesia ini juga mempunyai banyak keanekaragaman budaya ya. Karena apa? Karena Indonesia itu dihimpit dari 2 benua. Yang tadi disebutkan apa benuanya? Benua Asia dan benua Australia. Nah, benua Asia itu sendiri kan banyak anggotanya ya. Jadi disitulah kita mempunyai ciri khas bahwa kita memiliki banyak keanekaragaman. Kemudian Indonesia juga punya banyak aneka ragam flora dan faunanya yang asli dari Indonesia. Nah, selain itu pengaruhnya juga karena letak geografis Indonesia ini, Indonesia sering menjadi lalu lintas sebagai jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran di dunia. Wah, jadi sering ada perahu-perahu atau kapal-kapal dari luar itu melewati perairan laut Indonesia, tapi tetap harus mempunyai izin ya. Nah, kemudian juga Indonesia mempunyai hasil bumi yang banyak, yang beragam. Kemudian itu sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya juga karena tadi Indonesia bisa dijadikan sebagai jalur lalu lintas dari pelayaran dan perdagangan, itu juga bisa disalahgunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya mereka memperdagangkan sesuatu yang tidak ada izinnya dari negara. Kemudian juga selain itu negatifnya juga akan mudahnya masuk budaya-budaya asing dari luar, jadi yang tidak sama dengan apa yang ada di budaya kita seperti sopan santun dan segala macam, atau baju-baju yang sopan. Nah, itu bisa juga sebagai jalur masuknya budaya asing yang jelek. Nah, maka dari itu budaya asing bisa kita terima, namun
yang baik dan yang sesuai dengan apa yang telah kita tanamkan sedari kecil. Oke? Alhamdulillah, sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, apabila pembelajaran kita sudah selesai, kita harus membacakan lafal hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini akan bermanfaat buat kalian sampai ke depannya ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.